Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Fasa. Saya Nur Marsya. Saya Francisca. Di sini kami akan menjelaskan masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Selamat menyaksikan. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 1999 dilakukan pada sidang paripurna melalui pemungutan suara anggota MPR Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Gus Dur. Berhasil pemilihan suara dan secara resmi terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat pada tanggal 20 Oktober 1959. Sedangkan Megawati terpilih menjadi Wakil Presiden dan dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Nah, untuk menjalankan pemerintahnya, Presiden Gus Dur membentuk kabinet yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional. Lalu kebijakan apa saja yang akan ditetapkan oleh pemerintah Presiden Gus Dur, serta bagaimana berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur. Ayo kita bahas satu persatu. Kebijakan Presiden Gus Dur dalam bidang hukum dan pemerintahan. Di awal pemerintahnya, Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan tujuan perampingan struktur pemerintah. Pembubaran dua departemen ini diiringi dengan pembentukan departemen baru, yaitu Departemen Eksplorasi Laut melalui keputusan Presiden nomor 355 tahun 1999 pada tanggal 23 November tahun 2006. Namanya berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan melalui keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000. Pembentukan departemen ini dinilai strategis mengingat Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam di laut yang belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sebelumnya. Selanjutnya, kebijakan amandemen UUD 1945. Pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini sesuai dengan agenda reformasi yang berkaitan dengan susunan pemerintahan pusat, provinsi, kota, dan kabupaten. Kebijakan selanjutnya memisahkan TNI dan Polri. Teman-teman sudah tahu, pada masa Orde Baru, TNI dan Polri disatukan dalam satu institusi, yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur, TNI dan Polri dipisahkan agar fokus pada masing-masing fungsinya. Polri difokuskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan TNI untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Kebijakan selanjutnya adalah menyelesaikan berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tanggal 6 Desember 1999, Presiden Gus Dur kembali membuka kasus-kasus KKN masa Orde Baru. Hasilnya, Soeharto ditetapkan sebagai terdakwa terkait korupsi di beberapa yayasan yang dipimpinnya. Kebijakan pemerintahan Presiden Gus Dur dalam bidang hak asasi manusia selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Presiden Gus Dur dikenal sebagai sosok yang pluralis. Beliau mendukung keberagaman dan membela hak minoritas keturunan Tionghoa dengan Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia, serta menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Selain itu, Presiden Gus Dur juga mengubah nama Papua. Teman-teman sudah tahu, pada masa pemerintahan Orde Baru, wilayah ini diberi nama Irian Jaya. Akhirnya, pada tanggal 1 Januari tahun 2000, secara resmi Presiden Gus Dur mengembalikan nama Papua. Berakhirnya pemerintahan Presiden Gus Dur. Jatuhnya pemerintahan Presiden Gus Dur merupakan akumulasi dari berbagai gagasan dan kebijakan Gus Dur yang kontroversial. Memang selama menjadi presiden, Gus Dur sering dikenal mengeluarkan gagasan yang kontroversial itu. Salah satunya adalah gagasan untuk mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang larangan Partai Komunis Indonesia. Gagasan tersebut ditentang oleh berbagai kalangan, sehingga Gus Dur mengurungkan niatnya untuk membawa gagasan tersebut ke sidang tahunan MPR tahun 2000. Presiden Gus Dur kembali ditentang ketika memiliki gagasan untuk melakukan kerjasama perdagangan dengan negara Israel. Seperti yang teman-teman tahu, Israel adalah negara yang menjajah dan banyak melakukan pelanggaran HAM terhadap Palestina.
membuka hubungan kerjasama dengan Israel sama saja dengan melanggar isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyuruhkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Selain itu, Presiden Gus Dur mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR. Hal-hal kontroversial inilah yang membuat hubungan Gus Dur dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam kabinetnya pun kurang harmonis. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Gus Dur semakin menipis ketika Presiden Gus Dur diduga terlibat dalam kasus Bolu-Gate dan Brunei Gate. Teman-teman, ada yang sudah tahu tentang dua kasus tersebut? Kasus Bolu-Gate adalah dugaan pencairan dana yayasan dana kesejahteraan karyawan Bulog sebesar 35 miliar rupiah. Sedangkan kasus Brunei Gate adalah dugaan penggunaan dana Sultan Brunei sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. DPR kemudian membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Gus Dur dalam dua kasus tersebut. Pada tanggal 1 Februari tahun 2001, DPR menerima dan menyetujui hasil kerja Pansus 1. DPR kemudian mengeluarkan memorandum sebagai peringatan kepada Presiden Gus Dur mengenai pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 9 tentang sumpah jabatan serta penyelenggaraan terhadap Tetap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Namun Presiden Gus Dur tidak menerima isi memorandum tersebut. DPR pun mengeluarkan memorandum kedua dalam rapat paripurna DPR pada tanggal 30 April. Namun pada tanggal 25 Mei tahun 2001, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengumumkan bahwa Presiden Gus Dur tidak terbukti terlibat dalam kedua kasus tersebut. Hubungan Presiden Gus Dur dengan DPR khas semakin tegang ketika Presiden Gus Dur memberikan ancaman kepada DPR. Jika DPR melaksanakan sidang istimewa MPR, maka Presiden Gus Dur akan mengeluarkan dekret yang berisi percepatan pemilu yang artinya akan terjadi pergantian anggota DPR. Namun akhirnya pada tanggal 21 Juli tahun 2001 atas permintaan DPR, MPR pun menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR, Amin Rais, dengan agenda memberhentikan Gus Dur dari jabatan kepresidenan. Di sisi lain, Gus Dur menegaskan tidak akan mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Merasa posisinya terancam, Presiden Gus Dur kemudian mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 22 Juli tahun 2001. Dekret Presiden yang dikeluarkan Presiden Gus Dur berisi 1. Membekukan DPR MPR Republik Indonesia, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan 3. Membekukan Partai Golkar. Namun isi dekret tersebut tidak dilaksanakan, terutama karena TNI dan Polri yang diperintahkan Gus Dur untuk mengamankan langkah-langkah penyelamatan dirinya justru tidak melaksanakan tugasnya. Menurut Panglima TNI Widodo, sejak Januari tahun 2001, baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak lagi melibatkan diri dalam politik. Hal ini semakin melancarkan MPR untuk melanjutkan sidang istimewa. Pada saat itu, seluruh anggota MPR yang hadir setuju untuk memberhentikan Gus Dur. Gus Dur dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pidato. Pertanggungjawabannya dalam sidang istimewa MPR, dengan demikian MPR memberhentikan Gus Dur atau Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia. MPR kemudian mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat.